ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Film Pengabdi Setan 1 merupakan film Indonesia yang memiliki genre horor yang disutradarai oleh Joko Anwar dan dirilis tahun 2017. Di mana dikisahkan dalam film ini terdapat sebuah keluarga yang tinggal di pinggiran kota Jakarta dalam sebuah rumah tua kecil milik sang ibu bernama Mawarni. Keluarga ini terdiri dari 6 anggota, yaitu ibu bernama Mawarni, bapak bernama Bahri, dan 4 orang anak yang bernama Rini, Tony, Bondi, dan juga Ian. Bahri dan juga Mawarni adalah 2 orang yang percaya akan hal gaib. Mereka menginginkan nasib keluarga mereka ini menjadi lebih baik, dan kemudian mereka berdua pergi ke orang pintar untuk meminta bantuan. Orang pintar tersebut menyanggupinya, namun dengan satu syarat bahwasanya salah satu dari keluarga mereka akan dijadikan tumbal untuk pemujaan setan. Waktu berlalu, namun ekonomi keluarga mereka tak kunjung membaik. Malah sebaliknya, ekonomi keluarga mereka makin memburuk. Hal ini salah satunya dikarenakan jatuh sakitnya Mawarni dan membutuhkan pengobatan biaya yang sangat mahal. Berbagai upaya dilakukan untuk menyembuhkan Mawarni, termasuk salah satunya meminta bantuan kepada seorang ustadz. Namun, cara-cara tersebut hanya berakhir dengan sia-sia. Akhirnya, tragedi pun terjadi, di mana pada suatu hari, Mawarni meninggal dunia dengan mendadak di rumah mereka. Setahun berlalu, mereka pindah ke sebuah rusun di Jakarta. Mereka melupakan semua kejadian-kejadian di masa lalu. Namun, anaknya yang bernama Rini tidak bisa begitu saja melupakan hal-hal tersebut. Dia menganggap bahwasanya peristiwa-peristiwa masa lalu tersebut tidak berakhir begitu saja dengan kematian Mawarni. Keluarga tersebut pun terus dihantui dengan kejadian-kejadian kelam yang akan terus berlanjut di kehidupan keluarga mereka. Lalu, bagaimana sistem pewarisan dalam film ini? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, mengenai syarat pewarisan. Sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, terdapat 2 syarat pewarisan, yaitu syarat sebagai pewaris dan juga syarat sebagai ahli waris. Yang pertama yaitu syarat sebagai pewaris. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam film ini, Mawarni adalah yang menjadi pewaris. Dalam pewarisan ini, Mawarni meninggal karena penyakit yang dideritanya. Kemudian mengenai syarat sebagai ahli waris. Sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, terdapat 3 syarat sebagai ahli waris. Yang pertama yaitu harus mempunyai hak atas warisan dari si pewaris. Dalam film ini, semenjak meninggalnya Mawarni, menjadi pertanyaan, siapakah yang berhak menjadi ahli waris? Berdasarkan aturan di pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedara. Dalam hal ini yaitu suaminya yang bernama Bahri dan juga 4 orang anaknya. Mereka semua berhak atas harta warisan Mawarni sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, syaratnya yaitu harus ada saat pewaris meninggal dunia. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 836 KUH Perdata, dalam film ini, ketika Mawarni meninggal dunia, sudah ada 4 orang ahli waris, yaitu anaknya dan juga suaminya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut berdasarkan pasal 838 KUH Perdata, tidak cakap berdasarkan pasal 912 KUH Perdata, dan juga menolak warisan berdasarkan pasal 1058 KUH Perdata, di mana semua ahli waris dalam film ini telah termasuk dalam syarat-syarat yang ada pada KUH Perdata tersebut. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai hak-hak ahli waris. Di samping ahli waris juga harus melaksanakan kewajibannya, tentu saja ahli waris mempunyai hak-hak tertentu
yang dapat mereka pergunakan. Secara garis besar, hak-hak ahli waris ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hak saisin, yang kedua adalah hak hereditas petitio, yang ketiga adalah hak untuk menuntut bagian warisan, dan yang terakhir adalah hak untuk menolak warisan. Berbicara mengenai hak saisin, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hak saisin? Oke. Nah, berdasarkan ketentuan pada pasal 833 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, otomatis hak dan kewajibannya akan dialihkan secara langsung kepada ahli warisnya tanpa adanya suatu penyerahan ataupun tindakan hukum yang mengikutinya. Nah, dalam konteks ini, hak saisin dipergunakan termasuk dalam utang piutang. Apabila ada utang piutang di antara Ibu Mawarni, maka secara otomatis hak dan kewajibannya ini akan dialihkan secara langsung kepada ahli warisnya, yakni suaminya dan juga keempat anaknya. Oke, pembahasan kedua mengenai hak hereditas petitio. Sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan hak hereditas petitio? Nah, berdasarkan ketentuan pada pasal 834 dan 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksudkan dengan hak hereditas petitio adalah apabila seorang ingin melakukan penuntutan terhadap hak warisnya, namun secara detail tidak diperinci tentang adanya ahli waris di dalam film ini yang melakukan hak hereditas petitio ini. Oke, yang ketiga adalah hak untuk menuntut bagian warisan. Nah, hak untuk menuntut bagian warisan ini didasarkan pada ketentuan pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan seorang ahli waris untuk segera mungkin melakukan penuntutan terhadap pembagian harta warisan tanpa mempertimbangkan sebuah larangan ataupun keinginan dari anak-anak yang dianggap belum dewasa. Namun ada opsi lain untuk menunda persetujuan tersebut, yakni dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah hak untuk menolak warisan. Didasarkan pada ketentuan pasal 1045 dan juga 1051 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang ahli waris tidak wajib untuk menerima harta warisan yang dijatuhkan kepadanya. Bahkan setelah sang ahli waris ini meninggal dunia, warisan tersebut masih dapat untuk diterima ataupun ditolak oleh ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 1051 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, untuk hak ketiga dan hak keempat di dalam film yang telah kami diskusikan ini memang tidak ada hak yang diambil oleh ahli warisnya. Membahas terkait hubungan keluargaan, sudah diketahui bahwasanya hubungan keluargaan ini terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah hubungan kekeluargaan sedarah, dan yang kedua adalah hubungan keluargaan semenda. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hubungan keluargaan sedarah itu? Berdasarkan ketentuan pada pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksudkan dengan hubungan keluargaan sedarah ialah suatu pertalian keluargaan yang diakibatkan karena satu garis keturunan yang sama atau mempunyai nenek moyang yang sama. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan hubungan keluargaan sedarah ialah ibu atau Mawarni dengan keempat anaknya, yakni Rini, Tony, Bondi, serta Ian. Lalu sebenarnya apa sih yang disebut dengan hubungan kekeluargaan semenda? Berdasarkan ketentuan pada pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksudkan dengan hubungan keluargaan semenda ialah suatu pertalian keluargaan yang diakibatkan karena terjadinya suatu perkawinan. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan hubungan keluargaan semenda ialah Ibu Mawarni dengan suaminya Bahri. Berbicara mengenai golongan ahli waris. Golongan ahli waris merupakan mereka yang berhak mendapatkan pewarisan dari yang sudah meninggal. Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwasanya ada 4 golongan ahli waris yang berhak mendapatkan pewarisan, di mana penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang berhak didahulukan urutannya. Dalam arti lain, apabila ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak berhak mendapatkan pewarisan. Dalam pasal 852 hingga 858 KUH Perdata dijelaskan ada 4 golongan ahli waris, yaitu golongan pertama terdiri dari suami atau istri dan anak-anak serta keturunannya. Golongan kedua terdiri dari ayah, ibu, serta saudara serta keturunannya. Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek, serta saudara dalam garis lurus ke atas. Golongan keempat terdiri dari saudara dalam garis lurus ke samping seperti paman, bibi, saudara sepupu hingga garis ke-6. Dalam film Pengabdi Setan karya Joko Anwar ini, golongan ahli waris yang berhak mendapatkan pewarisan ialah golongan ahli waris yang pertama, yaitu suami dan anak-anak sah dari Mawarni. Mereka berhak mendapatkan pewarisan sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya mengenai mati bersama.
berbicara mengenai mati bersama merupakan keadaan di mana dua orang atau beberapa orang meninggal dunia karena sebab tertentu secara bersama-sama. Pada pasal 831 KUH Berdata dan 894 KUH Berdata dijelaskan bahwasanya apabila ada dua orang atau beberapa orang mati secara bersama-sama pada detik yang sama sehingga sulit untuk diketahui siapakah yang meninggal terlebih dahulu, padahal di antara keduanya terjadi saling mewarisi baik secara undang-undang maupun secara wasiat, maka perpindahan harta warisan di antara keduanya tidaklah terjadi karenanya, atau dalam arti lain tidak ada pewarisan yang terjadi di antara keduanya. Dalam film Pengabdi Setan karya Joko Anwar ini tidak ditemukan kejadian yang menyebabkan ahli waris serta pewaris meninggal dunia secara bersama-sama, sehingga tidak ditemukan konsep mati bersama dalam film ini. Demikian video penjelasan mengenai pewarisan dari film Pengabdi Setan 1 karya Joko Anwar. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, see you.